Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi terkait dengan indikator Kabupaten Layak Anak masuk dalam klaster perlindungan khusus. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Indikator 22 Kabupaten Kota Layak Anak adalah terkait dengan situasi darurat dan pornografi anak. Untuk bagian ini, kita akan lebih spesifik membahas terkait dengan nafsa HIV/AIDS. Apa saja yang ditanyakan dalam indikator 22 bagian ini adalah: pertama, apakah tersedia lembaga layanan bagi anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan nafsa? Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, mohon diuraikan dan dibuktikan terkait dengan keberadaan lembaga-lembaga yang dimaksud. Lalu yang kedua adalah, apakah tersedia lembaga layanan bagi anak yang terinfeksi HIV/AIDS? Jawabannya ya atau tidak. Jika ya, buktikan dengan foto dan laporan kegiatan terkait dengan lembaga layanan yang dimaksud. Kemudian, apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan nafsa? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, buktikan dengan adanya sistem pencatatan yang dimaksud dan uraikan bagaimana mekanisme kerjanya. Kemudian, apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan anak yang terinfeksi HIV/AIDS? Jika ya, buktikan laporan yang dimaksud dengan menunjukkan sistem pencatatannya dan proses mekanisme untuk memanfaatkan sistem yang dimaksud. Kemudian, apakah semua anak korban pornografi terlayani? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, berapa jumlahnya? Berikan jumlah pada catatan sesuai dengan format yang ada di berikut ini, yaitu dengan menyebutkan jumlah anak dan orang tua yang melaporkan, kemudian jumlah anak yang mendapatkan layanan kesehatan, jumlah anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dan jumlah anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Ini juga dibuktikan dengan foto dan kegiatan yang dimaksud. Kemudian, apakah semua anak korban penyalahgunaan nafsa terlayani? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, berapa jumlahnya? Berikan jumlah pada catatan sesuai dengan format yang ada berikut ini, yaitu jumlah anak dan orang tua yang melaporkan, jumlah anak yang mendapatkan layanan kesehatan, jumlah anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum, dan jumlah anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Ini juga semua harus dibuktikan dengan laporan kegiatan terkait dengan layanan-layanan yang diperoleh oleh masing-masing anak. Kemudian, apakah semua anak terinfeksi HIV terlayani? Jawabannya ya atau tidak. Jawabannya harus dibuktikan dengan menyebutkan jumlah anak dan orang tua yang melaporkan, anak yang mendapatkan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial dan pemulangan. Ini semua dibuktikan dengan laporan kegiatannya. Kemudian, apakah ada SDM terlatih penanganan anak korban pornografi dan anak korban penyalahgunaan nafsa? Jika ya, apa jenis pelatihannya? Konvensi hak anak, pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan, pelatihan psikososial, dan pelatihan manajemen kasus. Buktikan juga dengan laporan terkait dengan kegiatan ini serta modul dan sertifikat berikut dengan jadwal kegiatannya. Apakah ada SDM terlatih penanganan anak terinfeksi HIV?
Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa jenis pelatihannya? Konvensi hak anak, sistem pencatatan dan pelaporan, psikososial, dan manajemen kasus. Sama seperti pertanyaan sebelumnya, pembuktiannya dengan modul, sertifikat, dan jadwal kegiatan pelatihan yang dimaksud. Apakah ada pekerja sosial atau psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban pornografi? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Buktikan keberadaan para tenaga yang dimaksud. Kemudian, apakah ada pekerja sosial, psikiater, dan psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak korban penyalahgunaan nafsa? Buktikan dengan daftar nama-nama para petugas yang dimaksud. Kemudian, apakah ada psikolog dan psikiater di lembaga layanan anak terinfeksi HIV/AIDS? Pilihan jawaban ya atau tidak. Lampirkan nama-nama psikolog dan psikiater yang dimaksud yang ada di lembaga layanan. Kemudian, apakah ada peran forum anak atau sejenisnya dalam pencegahan penyalahgunaan nafsa? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, apa peran mereka? Yaitu kampanye, penyuluhan, pelatihan, teman sebaya, pengurangan risiko. Kegiatan forum anak sebagai pelopor dan pelapor ini kemudian dibuktikan dalam laporan yang diketahui oleh ketua forum anak. Kemudian, apakah ada peran forum anak atau kelompok anak dalam pencegahan HIV? Pilihan jawabannya ya atau tidak. Jika ya, dalam bentuk kampanye, penyuluhan, pelatihan sebaya, atau pengurangan risiko. Kegiatan ini dilaporkan dengan dibuktikan apakah forum anak itu berperan sebagai pelopor atau pelapor yang diketahui oleh ketua forum anak. Selanjutnya, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan nafsa, dan yang terinfeksi HIV? Dalam bentuk pemberian layanan, program, atau penyediaan anggaran, dukungan sumber daya manusia, atau fasilitasi sarana dan prasarana. Sebutkan OPD dan peran masing-masing. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan, penanganan, korban pornografi, penyalahgunaan nafsa, dan terinfeksi HIV? Bentuknya bisa saja dalam PATBM, pemberian layanan, dukungan program, penyediaan anggaran, sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan prasarana, lalu penyediaan layanan spesifik atau tidak. Ini semua jawaban harapannya. Sebutkan nama lembaga dan perannya masing-masing. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, nafsa, dan HIV? Dalam bentuk layanan, program, anggaran, dukungan, relawan atau sumber daya manusia, atau penyediaan sarana dan prasarana. Sebutkan nama dan peran dari masing-masing dunia usaha yang dimaksud. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan media dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, nafsa, dan terinfeksi HIV? Ya, jika ya, apa bentuknya? Dalam bentuk penggalangan dana, tidak memberitakan anak korban, kemudian menyediakan ruang konsultasi di media. Sebutkan nama dan peran dari media yang dimaksud. Yang terakhir, ibu bapak pasti akan mengetahui apa yang ditanyakan, yaitu terkait dengan inovasi. Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, nafsa, dan yang terinfeksi HIV di Kabupaten Ibu Bapa, baik dalam bentuk produk, metode, atau teknologi? Harapannya,
Inovasi ini telah terpublikasi melalui media cetak dan media elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ini yang dapat kami uraikan terkait dengan indikator 22 Kabupaten Kota Layak Anak bagian nafsa, HIV, AIDS, dan pornografi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.